Ya Allah, sesungguhnya tiada suatu kekuatan pun kecuali kekuatan yang datangnya darimu. Dengan segala kerendahan hati dan kelemahan diri kami, berilah kami hidayah dan inayah-Mu untuk menapak jejak, menelusuri perjuangan para wali-wali-Mu yang telah menebarkan kebenaran perintah-perintah-Mu dan larangan-Mu, sehingga saat ini bisa mengenal-Mu, bisa mengenal utusan-Mu. Ya Allah, aku bersyukur dengan sesungguh-sungguhnya rasa syukur, sehingga kami bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang Engkau ridhoi dan mana yang Engkau murkai. Berilah mereka-mereka yang berjuang menegakkan kebenaran, menunjukkan keadilan yang sesuai dengan firman-firman-Mu, tempat di sisi-Mu, di sorga-Mu yang indah, seperti yang telah Engkau janjikan. Agama Islam yang risalahnya dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW merupakan agama tauhid yang memperkenalkan tentang keesaan Tuhan dan juga merupakan agama yang universal, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan sekedar rahmat bagi para pemeluknya saja. Ajaran Islam telah merubah wajah kehidupan umat manusia dari kegelapan tidak mengenal keesaan Tuhan menuju sinar terang mengenal Tuhan yang esa, zat penguasa tunggal seluruh alam semesta, sebagai pencipta sekaligus pengatur perjalanan jagat raya melalui sunatullahnya. Dialah Tuhan yang menata peri kehidupan umat manusia, memberikan panduan tentang mana yang hak, mana yang batil, melalui firman-firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran. Sejak diturunkannya 1400 tahun yang lalu di Jazirah Arab, ajaran Islam telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk wilayah Nusantara. Dan penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, tidak lepas dari peran para waliullah yang jumlahnya sangat banyak. Para waliullah yang peranannya sangat luas, lebih menonjol dan lebih terorganisir, dikenal dengan sebutan Wali Songo, di mana peninggalannya tersebar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, dari Surabaya hingga Cirebon. Berkat jasa mereka, agama Islam telah menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Dan agama Islam dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia dari berbagai tingkat golongan masyarakat. Islam mengajarkan bagaimana cara bekerja yang halal dan diridhoi, dari yang sekedar mengandalkan otot sampai yang bekerja mengandalkan otak. Islam mengajarkan bagaimana cara menyembah Tuhan, dari yang wajib sampai ibadah-ibadah sunnah. Islam mengajarkan kasih sayang, bukan kegarangan. Ironisnya, di tengah masyarakat di mana Islam yang dipeluk oleh kurang lebih 190 juta jiwa, banyak perbuatan-perbuatan yang tidak Islami muncul di depan mata. Dari bentuk-bentuk kejahatan jalanan yang kecil, sampai bentuk kejahatan besar yang dirancang oleh orang-orang dari tempat-tempat mewah. Hingga negara itu memperoleh predikat sebagai negara paling korup nomor 10 di dunia. Jago dalam berbuat maksiat yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Hingga tidaklah salah bila di negeri itu dikatakan bahwa korupsi merupakan sebuah budaya. Dan sebagai jawaban atas hal ini, Allah menurunkan berbagai peringatan berupa azab, bencana banjir, bencana kekeringan, berbagai azab lainnya, seperti kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Namun ternyata peringatan-peringatan tersebut hampir tak pernah digubris, dianggap sebagai fenomena alam biasa. Terlihat dari kenyataan bahwa masih banyak manusia-manusia yang perilakunya melanggar ketentuan-ketentuannya, dibungkus dengan kemasan atas nama. Apakah sesungguhnya yang sedang terjadi? Mestinya semua itu ada sebab-sebabnya, dan di antara sebab-sebab itu adalah
Mungkin kita mengenal Islam bak melihat sebuah makanan yang siap saji. Kadangkala kita tidak mau tahu bagaimana perjalanan sepiring nasi sampai di atas meja makan, dan kita tinggal melahapnya saja. Kita tidak pernah berpikir bagaimana susahnya para petani mengolah tanah, menanam padi, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Demikian pula dalam beragama, kita mengenal, memeluk, dan menjalankan agama Islam berawal dari orang tua, dari guru-guru agama, dari ceramah-ceramah para ulama. Namun kita tidak pernah mau berpikir, siapa yang menjembatani penyebaran Islam dari pasca Rasulullah sampai ke negeri kita. Kita tidak pernah mempelajari dan merenungkan bagaimana beratnya para waliullah zaman dulu dalam menyampaikan risalah yang dibawa Rasulullah, yang berisi tuntunan-tuntunan Allah, yang terangkum dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Ya Allah, Ya Rabbi, berikanlah kami petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan orang-orang yang taat yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang sesat yang kau laknat. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Ya Allah, Ya Rabbi, ampunilah kami. Kami bermaksud menelusuri jejak para wali agar kami bisa merasakan betapa beratnya perjuangan mereka dalam menyebarkan agama Allah, agar kami lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah dan larangan agama-Mu, Ya Allah. Kalau kami melacak jejak mereka, bukan kami bermaksud mengkultuskan mereka, tetapi kami berharap agar bisa lebih memantapkan perilaku kami dalam mengamalkan ajaran yang mereka bawa, sebuah ajaran yang tak pernah berubah sejak zaman Rasulullah sampai akhir zaman kelak. Setelah melalui diskusi-diskusi panjang dan memakan waktu yang lama, akhirnya dengan berlindung kepada Allah dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengambil keputusan untuk menelusuri dan melacak jejak perjuangan para waliullah, khususnya 9 wali yang ada di Pulau Jawa. Pekerjaan yang berat ini dimulai dengan mencari data melalui buku-buku, literatur, ensiklopedi, dan wawancara dengan berbagai narasumber, yaitu para juru kunci situs makam-makam tua, ahli sejarah, arkeolog, dan berbagai pihak lain. Setelah bahan dan data-data terkumpul lalu diketik dan ditulis menjadi sebuah naskah. Dengan berbekal naskah yang ada, kami mulai berburu gambar di berbagai tempat, mulai dari Surabaya dan sekitarnya, Gresik, Lamongan, Tuban, Trowulan Mojokerto, Jombang, Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Lasem, Kudus, Demak, hingga Cirebon, dan tempat-tempat lain yang menyimpan peninggalan-peninggalan para wali tersebut. Akhirnya, tiada gading yang tak retak apabila visualisasi yang kami sajikan ini ada kekurangan. Itu semata-mata karena kehilafan dan keterbatasan pengetahuan kami. Selanjutnya dalam bulan Ramadan, bulan suci penuh rahmat ini, kami akan menyajikan 30 episode jejak-jejak waliullah, agar kita bisa meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan agama Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Berbicara masalah penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14, tidak lepas dari peran besar perjuangan para wali yang berjumlah 9 atau dikenal dengan sebutan Wali Songo. Berbicara tentang Wali Songo, kita tidak bisa mengabaikan sosok wanita yang wafat 1000 tahun yang lalu, dimakamkan di desa Leran. 1000 tahun sudah berlalu, sehingga tak banyak yang bisa diceritakan tentang Mubalikot tersebut. Tetapi paling tidak kita bisa melacaknya dari sebuah situs purbakala yang berada di desa Leran. Letak desa Leran yang termasuk kecamatan Manyar adalah 9 km dari pusat kota Gresik atau kurang lebih 27 km dari kota Surabaya.
Untuk mencapai lokasi tersebut dari kota Surabaya dan untuk menghindari kemacetan jalan, kendaraan kami melalui jalan tol Surabaya-Gresik. Setelah keluar dari pintu tol Manyar, belok ke arah barat kurang lebih 500 meter, kemudian terlihat gapura yang menuju situs Leran. Melalui jalan berliku-liku, kadang beraspal, kadang merupakan jalan makadam, dan melalui hutan yang daunnya meranggas, serta diselingi tambak-tambak penduduk, sampailah kami di lokasi. Semua peralatan pengambilan gambar diturunkan, mulai dari kamera, tripod, monitor, dolly, kabel-kabel, hingga peralatan genset. Kami disambut oleh juru kunci makam, yaitu Bapak Hasim Ali. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki, melewati pohon-pohon tua yang berumur ratusan tahun, kuburan-kuburan kuno yang terlena bisu. Menerobos semak belukar, sampailah kami di situs Leran. Sambil berjalan menuju kompleks situs makam kuno, juru kunci menceritakan bahwa tokoh sentral yang dimakamkan di sana bernama Syahidah Siti Fatimah binti Maimun. Siti Fatimah ini asli dari negeri Kedah Malaka, Malaysia. Dari Kedah Malaka, Malaysia. Ya, beliau Siti Fatimah itu datang ke Jawa, ini kan menyiarkan agama Islam gitu. Ya, beliau menyiarkan agama Islam itu sambil berdagang. Dan beliau datang ke Jawa ini sebelum Wali Songo.